Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata pelajaran pada pagi hari ini, Bapak persilakan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, nihil. Baiklah. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sebelum Bapak menerangkan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda, di pertemuan selanjutnya, apa ada tugas yang Bapak berikan? Oh, tidak ada. Baiklah. Ya, Bapak akan menerangkan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda. Sebelum Bapak menerangkan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda, mari kita saksikan video dan kita tirukan nyanyian tentang Sumpah Pemuda yang berjudul Bangun Pemuda Pemudi. Ya, silakan untuk disimak dulu. Baiklah, setelah kita menyimak dan menyaksikan video yang telah Bapak berikan tadi, maka Bapak akan menjelaskan tentang apa itu Sumpah Pemuda. Baik anak-anak, selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang isi Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa yang sama, bahasa Indonesia. Baiklah, selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ialah kita bersikap gotong royong, ikut gotong royong, rukun. Rukun dalam sesama, membantu sesama, membantu teman yang kesusahan, membantu jika ada yang kesulitan. Dan kita bisa menolong orang dengan sukarela atau tanpa imbalan. Dikarenakan itu termasuk nilai-nilai dalam Sumpah Pemuda. Kenapa? Dikarenakan Sumpah Pemuda itu menjunjung tinggi kebersamaan dan juga Sumpah Pemuda mengajarkan kita untuk saling membantu, tolong-menolong antar sesama tanpa memberikan imbalan atau mengharapkan suatu apapun. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda yang kita dapat jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam masyarakat. Dalam masyarakat contohnya ialah kita gotong royong. Gotong royong itu akan menimbulkan suatu kebersamaan dan akan menghasilkan suatu yang dilalui oleh bersama. Nah, itu termasuk dalam nilai-nilai Sumpah Pemuda. Dikarenakan apa? Sumpah Pemuda mengikat pada kebersamaan. Jadi itu juga termasuk ya anak-anak ya. Jadi kita harus menolong orang. Gotong royong itu juga termasuk menolong orang. Dan juga kita dapat menolong orang yang mendapatkan kesusahan atau kesulitan. Tapi tanpa
tanpa menginginkan suatu imbalan atau tanpa pamrih anak-anak ya. Dikarenakan kita itu harus menjalannya dengan ikhlas, maka dari itu kita harus menerimanya dengan rasa ikhlas, rasa tanggung jawab dan juga rasa membantu ya sesama manusia. Dan selanjutnya kita bisa mengikuti aturan-aturan yang ada di masyarakat. Contohnya ya aturan untuk membersihkan halaman atau aturan dalam Jumat bersih, Jumat sehat, Minggu produktif dan sebagainya. Selanjutnya, Bapak akan menerangkan tentang nilai-nilai Sumpah Pemuda yang kita dapat amati atau kita dapat terapkan di sekolah. Yang pertama itu adalah mengikuti upacara dengan tertib. Ya, kita jangan bolos, kita harus mengikuti upacara dengan tertib agar kita bisa mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang kita dapat amalkan di sekolah. Dan selanjutnya ialah kita itu harus mendengarkan jika guru kita menerangkan sebuah materi. Jangan mengomong sendiri dikarenakan kita itu harus menimba ilmu. Nah, begitu selanjutnya kita dapat mengikuti aturan yang tertera di sekolahan. Kan sudah ada itu biasanya di dinding sekolahan juga ada aturan, itu harus kita taati, harus kita pedomilah ya. Boleh. Selanjutnya Selanjutnya, kita itu kalau mempunyai teman, jangan memandang teman. Maksudnya itu kita jangan membeda-bedakan. Karena semua teman itu sama. Tidak ada yang berbeda, tergantung dalam kita masing-masing. Jadi kalau ada teman itu diusahakan untuk dirangkul semua, untuk berteman semua. Malah jangan untuk didiamkan. Begitu. Baik anak-anak, apakah di sini ada yang sudah menerapkan nilai-nilai yang Bapak sebutkan tadi? Ayo, siapa yang sudah menerapkan? Oh, Reza sudah. Nilai apa yang sudah diterapkan? Oh, nilai dalam sekolah. Yang mana, Reza? Oh, yang mengikuti upacara dengan tertib. Wah, bagus sekali, Reza. Ayo, apakah ada anak-anak lain yang sudah mengamalkan nilai-nilai yang Bapak sampaikan tadi? Ya, ternyata belum semua ya yang sudah mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda di rumah maupun di sekolah ya. Oke, nanti pas di rumah atau di sekolah usahakan untuk mengamalkannya ya anak-anak. Itu adalah penting. Itu adalah simbol atau bagian dalam proklamasi kemerdekaan. Maka dari itu kita sebagai warga negara yang baik harus bisa mengamalkannya. Tidak perlu sekarang anak-anak. Kita lakukan secara perlahan. Mungkin besok atau lusa atau kapan. Itu bermula pada kita itu harus menjalani pola hidup, mengikuti atau menjalani pola hidup dengan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Selanjutnya anak-anak, Bapak akan memberikan tugas kalian. Tugasnya ialah kalian bisa mengamati atau kalian bisa menerapkan nilai-nilai Sumpah Pemuda yang Bapak sebutkan tadi dalam kehidupan itu, maupun entah itu kehidupannya di masyarakat ataupun di sekolahan. Yang penting itu adalah tugas kalian dan jangan lupa untuk dicatat ya. Nanti dikumpulkan kepada Bapak pada pertemuan selanjutnya. Baiklah, cukup itu saja dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.